Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang saya hormati kiai-kiai, pejabat-pejabat yang hadir di pondok pesantren Mambaul Huda, Mambaul Ulum, di pondok pesantren Mambaul Ulum, terutama keluarga zuriyah pendiri muassis pondok Mambaul Ulum Kiai Abdul Qadir, terutama zuriyahnya Kiai Mahfud dan Kiai Isbat, segenap pejabat yang saya hormati, Bapak Kapolsek dan jajarannya, dan segenap para santri, para wali santri, para bapak-bapak ibu yang hadir, yang semoga kehadirannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para habaib juga yang saya hormati, terutama Habib Muhammad dan para bapak ibu semua yang saya hormati. Alhamdulillah, malam ini saya bisa hormat di sini, bisa hormat, ikut berbahagia, bersyukur adanya khataman, adanya kegiatan belajar mengajar di pondok ini. Semoga pondok ini istiqomah ila yaumil qiyamah. Ilmu itu sesuatu yang penting, bisa mendekatkan kepada Allah. Itu ilmu, ngaji atau ilmu. Ilmu yang disertai dengan takwa. Disertai dengan apa? Takwa. Itu menjadikan ilmu barokah. Ilmu menjadi barokah. Seperti ilmunya orang-orang dulu itu barokah, sebab ilmunya disertai dengan apa? Takwa. Jadi apa itu takwa? Takwa itu seperti sholat jamaah, wiridan, sopan dengan guru. Ini namanya apa? Takwa. Jadi meski punya ilmu, jika tidak ada takwa, kurang barokah. Semoga ilmunya santri-santri sini barokah semua.
guru saya Syekh Buti, qalilun minal ilmi ma'a katsirin minat taqwa khairun min katsiril ilmi ma'a qalilin minat taqwa. Itu kata guru saya. Orang itu ilmunya meski sedikit tapi takwanya tinggi lebih utama daripada ilmunya banyak tapi tidak disertai dengan ketakwaan. Jadi wong kok pinter tapi gak tahu sholat, iku percuma. Luwe apik sholate jamaah, masih gak patek pinter-pinter nemen, tapi sregep jamaah. Ini karena tidak mau sholat jamaah itu cara Madurane cangkolang. Cangkolang itu apa? Apa? Su'ul adab. Su'ul adab itu kata guru saya. Maka penting sekali takwa itu. Maka dari itu pesantren bukan hanya mengajari ilmu, tapi pesantren mengajari takwa kepada Gusti Allah. Diajari wiridan, diajari jamaah, diajari sopan santun, itu pesantren. Karena takwa ini yang menjadikan barokah. Jadi orang itu harus punya ilmu, juga harus apa? Takwa. Ini yang penting. Karena takwa ini menjadikan sebab barokah. Barokah ini utama. Semoga semua umur kita, rezeki kita, anak kita, pondok kita barokah semua. Allahumma shalli ala Muhammad. Seperti membaca sholawat, itu juga penyebab barokah. Karena itu juga takwa. Mengikuti takwa itu apa? Mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu namanya apa? Takwa. Seperti membaca sholawat, membaca Quran, ini juga takwa. Coro di daerah saya jenenge tirakat. Madura bahasanya tirakat apa? Apa? Ketapak. Apa? Atapak. Atapak atau apa? Tirakat atau apa? Atapak. Riyadhah bahasa Arabnya riyadhah. Itu takwa penting. Maka ulama-ulama dulu itu ilmunya barokah karena ilmunya disertai dengan apa? Takwa. Ulama-ulama dulu. Alhamdulillah kita di pesantren diajar yang dibuat oleh ulama-ulama yang sekaligus wali-wali. Bukan hanya ulama, tapi apa? Wali. Jadi barokah itu sesuatu yang kecil menjadi besar. Itu barokah. Semoga pondok ini barokah.
Firman Allah, wal balatu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Tanah itu bila bagus, tanamannya akan tumbuh keluar dengan baik. Artinya semua itu didasari keikhlasan. Didasari apa? Keikhlasan. Jadi pondok-pondok di kakek kami di Sarang, ada pondok Sidogiri, pondok Mambaul Ulum, ini bisa berkembang, alhamdulillah. Ini karena buah dari keikhlasan pendirinya. Karena itu tadi, tanaman itu bisa bagus karena tanahnya bagus. Apa itu tanah? Hati. Apa itu? Hati. Jadi hati itu tanah. Jadi bila hati itu bagus, apa yang keluar juga bagus. Semoga hati kita ikhlas semua. Jadi itu ulama-ulama dulu. Maka saya ini mengajak kita ini juga ngaji, mencari ilmu, tapi disertai dengan apa? Takwa. Ini yang penting. Karena itu yang menjadi sebab apa? Barokah. Sampean lihat mulai ulama-ulama yang membawa Islam. Ulama-ulama Yaman, ulama-ulama Samarkandi yang kelihatan di Nusantara ini, Ibrahim Samarkandi di Tuban ya. Itu semua itu beliau-beliau punya ilmu sekaligus apa? Takwa, sekaligus takwa. Akhirnya ilmunya barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau enggak barokah ya hilang itu. Hilang. Jadi ilmu barokah. Seperti ulama-ulama ini. Mulai Sunan Ampel. Sunan siapa? Ampel. Itu ilmu dan takwa. Sunan Bonang, sunan-sunan itu semua itu ilmu dan takwa. Maka tadi guru saya Syekh Buti tadi dawuh, ilmu iku sithiklah nek takwa luwih apik timbang kakean ngilmu tapi penggaweane maksiat. Itu kata guru saya. Maka dulu dikisahkan Imam Bukhari, Imam Nawawi, imam-imam dulu. Imam Nawawi itu badannya seperti pensil. Mergo banget kurune. Banget apa? Sangat kurus sampai seperti apa? Pensil. Sebab riyadhah terus. Itu Imam Nawawi. Riyadhah, poso, ibadah terus. Itu imam siapa? Imam Nawawi. Sampai beliau 2 tahun tidak pernah sare tidur. Sare apa? Sare terlentang. Sarenya tidurnya hanya duduk. Selama berapa? 2 tahun. Itu Imam Nawawi.
yang super alim, super wali, sampai beliau ini kita ikuti dalam apa? Dalam apa? Fikih. Itu Imam Nawawi. Beliau tidak sampai sepuh, meninggal umur 45 tahun. Umur berapa? 45 tahun. Tapi ilmunya, umurnya sangat barokah. Semoga umur kita barokah semua. Jadi kita ini semoga umur kita tambah hari, tambah dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu Imam Nawawi. Dia umurnya tidak sampai sepuh, tapi ilmunya, manfaatnya dikenang terus. Itu Imam Nawawi. Dan beliau punya wirid yang masyhur namanya Hizib Nawawi. Hizib Nawawi ini luar biasa ya. Dibaca di mana-mana itu Hizib Nawawi. Itu Imam Nawawi. Jadi beliau bukan hanya alim tapi riyadhah, tiraka, takwa tadi itu saya matur. Takwa. Makanya ulama-ulama itu enggak ada yang hanya ngalim tok itu, tapi ya pasti didasari jamaah, baca Quran, baca wirid, hormat dengan guru. Itu pasti. Imam Nawawi ini luar biasa, sampai Imam Subki dawuh ketika beliau mengalap berkah di madrasah tempat mengajarnya Imam Nawawi. Imam Subki dawuh berkata wafi daril hadisi latifu ma'nan ala busutin laha asbu wa awi asa anni amassu bihurri wajhi makanan massahu qadamun Nawawi. Makanan massahu qadamun Nawawi. Jadi saking mengalap berkahnya Imam Subki kepada Imam Nawawi, sampai beliau mengalap barokah di tempat mengajarnya, yaitu namanya sampai sekarang masih namanya tempat madrasahnya namanya Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Jadi ngalap berkah karena di Quran juga ada firman Allah hunalika da'a Zakaria rabbah. Disitulah Nabi Zakaria berdoa. Artinya kita itu harus mengenang apa yang menjadi tempat beribadah, tempat zikir, tempat mengajarnya para ulama. Maka di daerah kami ada namanya Pasujutan Sunan Bonang. Kalau di Madura apa? Ada tempat petilasan wali-wali apa namanya? Batu Ampar dan lain-lain saya enggak tahu. Di daerah kami ada Pasujutan Sunan Bonang karena tempat sujudnya Sunan apa? Bonang. Karena tempat berdoanya wali, tempat ibadahnya wali itu barokah. Banyaklah di Arab juga banyak ada tempat ibadahnya Imam Abdullah Al-Haddad, imam macam-macam banyak sekali. Karena Quran berfirman hunalika da'a Zakaria rabbah. Disitulah Nabi Zakaria berdoa. Maka Imam Subki mengalap berkah tempat daripada tempat mengajarnya, tempat sholatnya Imam siapa? Imam Nawawi. Nawawi sampai banyak kiai-kiai yang namanya siapa? Nawawi, banyak sekali. Nawawi itu nama kampung, namanya Kampung Nawa. Namanya Kampung Nawa. Nawa itu desa, sangat desa sekali. Itu daerah Nawa. Saya pernah ke sana, desa. Yes, koyok seperti Bira Timur ini.
Sama seperti ini. Karena memang yang banyak orang alim-alim itu munculnya dari desa. Itu Imam Nawawi. Ini. Jadi barokah. Jadi ilmu itu semua kita itu minta pada Allah bukan hanya rezeki, bukan hanya panjang umur, tapi minta rezeki yang apa? Barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kita kalau makan baca Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Jadi kita anak juga barokah. Allahumma barik li fi auladi. Itu ajaran nenek saya, ibunya bapak saya, ibunya Lek Najih itu mengajari kami, nek kalau sholat isya, ba'diyah isya, pas sujud membaca, atau kalau enggak ba'diyah isya ya sholat isya enggak apa-apa, yang akhir baca, kalau enggak ya bar sholat baca Allahumma barik li fi auladi wala tadurrohum wa waffiqhum ila ta'atika warzuqni birrohum. Itu kakek saya, nenek saya perempuan, saya diajari itu. Itu dari ayahnya, dari Mbah Baidowi. Jadi doa Allahumma barik li fi auladi wala tadurrohum wa waffiqhum ila ta'atika warzuqni birrohum. Ya Allah, saya beri anak yang barokah. Jangan sakiti anak saya. Mergo orang itu kalau anaknya sakit susah. Sampai awake dhewe iku lara gak apa-apa nek anake sehat. Betul. Timbang daripada anaknya sakit, badannya sehat, alung awake lara celah nek anake sehat. Karena orang itu kalau anaknya sakit tidak bisa tidur. Kepikiran. Maka berdoa tadi, barik li fi auladi wala tadurrohum. Anak saya jadikan anak yang barokah dan jangan sakiti anak saya. Anak barokah. Anak itu kalau barokah menyenangkan orang tua. Nek enggak berkah bingung no wong tua. Anak itu 5 kalau ngerepoti wong tua terus, minta terus sama orang tua, itu orang tua sudah bingung. Apalagi anak 10 minta terus sama orang tua. Setidaknya orang tua gak situ dawa umurnya malah gelis mati. Karena apa? Karena pusing. Maka itu semoga anak kita barokah semua. Jadi Allahumma barik li fi auladi wala tadurrohum wa waffiqhum ila ta'atika. Ya Allah, anak saya ajari, beri taufik dia supaya taat. Warzuqni birrohum, dan dia nurut pada saya. Karena orang tua itu, orang itu paling bahagia, rezekinya cukup, anaknya nurut. Itu kata Mbah Zubair. Kata Mbah Zubair, ayahnya Mbah Mun, as'adun nas mangkana rizquhu kafafa wa kana auladuhu muti'in. Enak-enaknya orang itu rezekinya cukup, anaknya nurut. Orang itu bisa cukup kalau anaknya nurut. Kalau enggak nurut, berapapun ya tidak cukup. Itu kata Mbah Zubair. Alhamdulillah rezeki barokah. Mbah Zubair itu meninggal, yang menikah putranya baru 2. Putranya banyak. Mbah Maimun itu sekandung 6. Lalu punya istri yang kedua itu sekandung 8. Banyak. Berarti berapa itu? 14. Yang menikah ditinggal, menikah baru 2. Mbah Mun sama Mbah Halim
dapat Kiai Abdurrahim, baru 2. Yang lainnya belum menikah waktu meninggal dan tidak dikasih pondok semua. Tapi alhamdulillah karena Mbah Zubair itu barokah, alhamdulillah putra-putranya semua punya pondok. Alhamdulillah putranya semuanya alim, semuanya bisa ngaji, dapatnya orang yang baik-baik. Alhamdulillah itu namanya apa? Barokah. Semoga rezeki kita barokah semua. Seperti contohnya Umar bin Abdul Aziz. Beliau itu punya anak 11, meninggalkan harta 19 dinar. 19 dinar. Untuk biaya perawatan uangnya tinggal 9 dinar. 9 dinar dibagi anak 11. Jadi satu anak enggak sampai 1 dinar. Cara sekarang 10 juta lah, gawe mudah 10 juta. Setiap anak hanya dapat enggak sampai 10 juta. Tapi karena uangnya tadi ini barokah, meski 10 juta, anaknya tadi diberi Allah mulia-mulia. Sampai satu anak saja bisa jihad nyumbang 100 jaran. Tahu jaran? 100 apa? Jaran. Itu karena uangnya apa? Barokah. Jadi uang itu kalau barokah sithiklah dadi akeh. Kalau enggak barokah akeh dadi apa? Sithik. Semoga uang kita, sawah kita, tanah kita barokah semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang penting. Ilmu barokah. Meski kita ini enggak banyak ilmunya, tapi murid-murid kita, santri kita diberi alim-alim, diberi khusyuk-khusyuk, diberi ahli ibadah semua, jadi orang semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu namanya apa? Barokah. Umar bin Abdul Aziz ini neneknya juga luar biasa. Jadi dulu Sayyidina Umar itu sering keliling. Sayyidina Umar. Kalau Umar bin Abdul Aziz ini cucunya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini bin siapa? Bin Khattab. Beda. Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Khattab beda. Umar bin Khattab ini dulu beliau ini sering kalau malam keliling di kampung-kampung, keliling di kampung-kampung. Terus salah satu hari beliau itu istirahat karena kecapean keliling, beliau istirahat di tembok, di emper begini. Terus beliau dengar suara perempuan yang di dalam rumah itu membuat susu, mau jual susu, tapi susunya tadi ada yang campuran, tidak murni. Jadi mau bohong, mau membohongi. Jadi jualan tapi tidak apa? Tidak jujur. Ibunya tadi mau jualan susu tapi tidak jujur. Lalu anaknya bilang, anaknya perempuan, namanya Laila. Namanya siapa? Laila. Maka ada orang namanya Laila itu ikut mantunya Sayyidina Umar. Jadi mulane ada orang yang namanya siapa? Laila. Laila itu ikut mantunya Sayyidina Umar. Laila ini orang perempuan yang muda bilang sama ibunya, "Bu, kalau jualan itu yang jujur, Bu. Wong dia mintanya itu susu murni dan seterusnya." Enggak apa-apa. Wong tidak ada Umar aja kok. Karena dia takutnya sama Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar menjadi apa? Pemimpin. Jadi khalifah. Enggak ada. Iya Bu. Betul enggak ada Umar. Tapi kan ada Tuhannya Umar. Nah, akhirnya ibunya ini tetap ngotot ibunya. Terus Umar pulang. Setelah pulang, beliau esokan harinya mampir lagi ke ibu tadi. Tadi mampir atau
main silaturahim ke ibunya tadi, ke ibu tadi. Terus bilang dia tadi malam kok ada suara umar-umar itu apa, tentang apa? Terus ibunya bilang, "Oh, saya minta maaf. Dia ketakutan sama Sayyidina Umar. Soalnya ternyata Sayyidina Umar kok tahu dia mau jualan palsu, mau jualan bohong. Terus dia tanya, "Mana anak kamu yang perempuan?" "Oh, ada apa? Mana?" Terus akhirnya dipanggil si Laila. Sayyidina Umar senang sama Laila tadi. Senang sekali sama Laila. Karena apa? Kok ada perempuan yang jujur, istilahnya dalam kitab wirai. Apa namanya? Wirai itu apa? Wirai itu tidak mau memakan yang tidak halal, tidak mau memakan yang syubhat, yang tidak mau makan haram, makannya yang betul-betul apa? Halal. Maka itu dagangan itu kalau pengen barokah ya jujur. Tapi nek jujur berarti nek sithik, gitu nggih lho. Kalau jujur berarti apa? Labanya sedikit, jujur. Jadi jualan kok bilang ini saya jualan buah apel tapi ini wah sangat istimewa ini, padahal bosok. Nah, itu enggak baik. Yang baik bilang apa adanya, bosok bilang bosok. Tapi kalau bilang bosok, wah berarti ini sih labanya sedikit. Tapi itu enggak difikir sama Laila. Maka dari itu Laila ini luar biasa Laila. Akhirnya Laila ini ditanya sama Sayyidina Umar, "Kamu sudah menikah belum? Kamu udah punya calon belum?" "Ya udah kamu dapat itu ya, dapat anak saya. Saya dapatkan anak saya yang namanya Asim." Akhirnya Asim ini menikah sama siapa? Laila. Barokahnya Laila ini dia wirai, dia takwa kepada Allah, tidak mau bohong, tidak mau makan yang tidak halal. Laila ini akhirnya punya cucu-cucu yang luar biasa, termasuknya siapa? Umar bin Abdul Aziz, yaitu raja adil, yang paling adil, yang jasanya sangat besar kepada Islam. Itu Umar bin Abdul Aziz. Rusa luar biasa karena apa? Barokahnya mbahnya perempuan. Yang tadi tirakat, yang tadi riyadhah, jujur dia. Siapa namanya? Laila. Maka dari itu saya matur berkali-kali bilang, tirakatnya perempuan itu jangan gila harta. Jangan gila apa? Harta. Riyadhatun nisa, riyadhatur rijal as-sabru anin nisa. Wa riyadhatun nisa as-sabru anir rijal. Jadi tirakatnya perempuan itu jangan gila harta. Tirakatnya laki-laki, tahu tirakat ya? Apa? Atapaknya laki-laki itu tidak gila perempuan. Jadi itu. Karena laki-laki itu biasanya kalahnya sama perempuan, perempuan itu kalahnya sama apa? Harta. Kalau yang laki-laki tidak punya uang dimarahi terus saja, itu perempuan. Wong wedok iku senengane sing sugih. Sukanya pese. Kalau tak ada pese marah dia. Tak ada pese. Itu. Makanya ini Laila ini luar biasa Laila. Beliau tidak gila harta. Jujur itu Laila. Akhirnya diberi Allah keturunan yang soleh-soleh tadi ini. Tirakatnya Laila. Maka tadi saya matur, daripada banyak tapi habis karena tidak barokah, mending sedikit tapi apa? Barokah. Semoga semua harta kita, anak kita, pondok kita barokah semua. Allahumma sholli ala Muhammad.
Jadi berkali-kali Nabi itu berkali-kali menerangkan atau menjelaskan pentingnya barokah. Tadi makan barik lana fima rozaktana. Nanti menikah juga doanya barokallahu laka wa barokah alaika. Jadi barokah. Nah, barokah ini penting. Mulanya alhamdulillah tadi ini. Jadi itu contohnya Umar bin Abdul Aziz meninggali harta hanya sedikit tapi barokah. Buyut saya sendiri tadi itu. Jadi Mbah Zubair itu tidak punya pondok, tidak ninggali pondok, tapi anaknya punya pondok semua. Alhamdulillah. Juga tidak begitu punya harta. Itu Mbah buyut saya, Mbah Zubair itu tidak begitu punya harta. Itu Mbah Zubair. Tapi beliau punya sawah sedikit-sedikit karena sawah itu bagus. Jadi punya ladang sawah. Karena sawah itu bagus itu. Punya kambing, Mbah Mun kambing juga banyak karena kambing itu hewan barokah. Karena Nabi dawuh ittakhidul ghanam fa innaha barokah, supaya kamu punya kambing karena kambing barokah. Ini kalau ada tanahnya. Kalau tanahnya ada, kalau enggak ada tanahnya kayak orang sarang akhirnya kambingnya masuk rumah itu. Seperti di sarang itu, kambing. Jadi itu barokah. Jadi barokah itu meski sedikit tapi jadi banyak. Kalau enggak barokah banyak jadi habis. Itu enggak barokah. Maka kita penting barokah ini. Jadi uangnya barokah. Memberi anak meski sedikit kalau barokah anaknya malah jadi kaya. Alhamdulillah. Itu namanya barokah. Ilmu juga begitu. Ilmu barokah seperti Sunan Ampel. Ilmunya barokah. Akhirnya punya anak alim namanya Sunan Bonang. Ini alim Sunan Bonang. Sunan Bonang ini alim, kata kakek saya wali paling alim Sunan Bonang. Sunan Ampel ini pertama. Ayahnya namanya Ibrahim Asmoro Kondi. Asmoro Kondi itu Uzbekistan. Samarkand. Saya itu habis dari sana. Saya lihat masjid tembok-tembok di sana itu tulisannya bagus-bagus. Ada tulisan yang saya kenang sampai sekarang yaitu Al-Mu'min fil masjid kasamak fil ma wal munafik fil masjid katairi fil qafas. Katairi apa? Fil qafas. Orang mukmin, tandanya orang mukmin itu bila di masjid seperti ikan dalam air. Artinya kerasan. Jadi artinya kerasan. Tandanya orang mukmin itu bila ngaji seperti ikan dalam air. Apa? Kerasan. Jika ada orang kok ngaji, mondok, orang di masjid sholat kok tidak kerasan, tidak betah, berarti agak-agak mambu munafik. Mambu apa? Munafik. Karena munafik itu tandanya apa? Al munafik fil masjid katairi fil qafas. Orang munafik itu jika di masjid seperti burung dalam sangkarnya. Manuk burung itu bila dikasih kurungan, itu miber-miber kerasan apa tidak kerasan? Tidak kerasan. Itulah gambaran orang munafik kalau ngaji. Orang munafik kalau diajak sholat, orang munafik kalau dalam masjid tidak kerasan. Pingine ucul lah.
Pengennya keluar, sudah tidak betah rasanya. Berbeda dengan orang mukmin. Orang mukmin itu kalau di masjid seperti ikan dalam apa? Air. Ikan itu kalau tidak di air mati. Kalau di air kerasan, justru hidupnya ikan itu dalam air. Artinya orang mukmin itu hidupnya yang ngaji. Kalau tidak ngaji, tidak di masjid, rasanya tidak hidup. Rasanya seperti mati. Itu di tembok-tembok Samarkand. Banyak tulisan-tulisan. Itu Samarkand, Masya Allah. Makanya ini, Samarkand muncul Ibrahim Asmoro Kondi. Aslinya orang sana, disuruh sama Raja Samarkand, disuruh dakwah. Dakwah akhirnya dia punya anak, udah punya anak yang di sini. Siapa itu? Sunan Ampel. Karena Sunan Ampel pertama di sini karena dia pengen melihat buliknya, yaitu istri daripada Brawijaya. Istrinya Raja Majapahit itu dulu pamannya Sunan Ampel. Aslinya dari Cempa. Cempa itu Kamboja. Kamboja, Laos. Saya udah pernah ke sana. Seorang Kamboja, Laos sekarang sudah tidak ada orang Islam. Karena efek politik dan macam-macam. Mulanya alhamdulillah saya bersyukur Indonesia ini Islam. Alhamdulillah. Kita diberi Islam. Ngaji, banyak pondok pesantren. Alhamdulillah. Saya itu kasihan. Saya pernah ke Laos, Kamboja. Saya itu kasihan. Sebab wajahnya orang Laos, Kamboja itu mirip-mirip sama kita. Bahkan mirip sama orang Madura. Wajahnya mirip. Wajahnya apa? Mirip. Karena memang satu rumpun. Satu rumpun. Tahu satu rumpun? Satu apa? Satu rumpun. Dengan kita satu rumpun persis. Tapi bodoh orang sana. Karena agamanya Buddha. Mulanya bodoh-bodohnya orang itu orang apa? Buddha. Karena orang Buddha itu dia nggak boleh makan yang punya nyawa. Artinya apa? Makannya harus yang tidak bernyawa. Jadi tidak boleh makan kambing, makan sapi, nggak boleh. Makannya disuruh hijau-hijauan terus saya. Lah wong ngomel kon mangan apa jenenge? Mangan sayur, mangan terong, ya bento terus. Wong tidak pernah makan yang bergizi. Kalau Islam beda. Islam tidak kok makan sayur tok, tapi harus makan yang enak. Maka kalau korban makan apa? Kambing, makan sapi, ayam, ya enak. Makanya orang Islam itu bodoh apa pinter? Pinter. Wong kok disuruh mundur terus. Makanya dulu orang Jawa Madura itu melarat-melarat sebelum ada Islam. Setelah ada Islam orang pinter-pinter, bisa berpikir. Karena agama Islam ini agama berpikir apa agama bodoh? Berpikir. Makanya sebelum Islam namanya zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Bodoh ini gimana? Orang tidak boleh mangan enak. Orang kok disuruh mangan terong, wortel terus wae. Ini orang apa kambing? Wong orang kok dipadakno kayak wedhus, tidak boleh makan apa daging. Apa itu? Agama apa? Buddha. Lah sampai sekarang itu orang Laos kasihan saya itu. Padahal mirip-mirip sama kita wajahnya. Cuman dia Buddha. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah kita ini agamanya apa? Islam. Alhamdulillah. Dan itu tidak lepas daripada jasa wali Songo. Yang sepuh siapa itu? Sunan Ampel.
dan itu jasa para ulama Kiai Khalil Bangkalan, dan pusat dari segala pusat adalah jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Nabi itu membawa kenikmatan. Dulu orang Madinah itu fakir-fakir, kata kakek saya, karena orang Madinah itu tani tapi tidak bisa menikmati, sebab taninya tani hutang. Taninya tani apa? Jadi hutang di bank, nanti kalau udah panen dibuat nyaur bank. Lah gak bisa menikmati. Makanya sampean kalau tani kok tani hutang, repot sampean. Tidak bisa nambah sawah, malah entek. Karena dibuat apanya? Nyaur, udah habis itu. Terus ada Nabi mulia, alhamdulillah. Maka ini kiai ulama ini membawa kemuliaan itu. Dan dulu Kamboja itu Islam, namanya Kerajaan Cempa. Dulu. Karena ikut ini Ibrahim Asmoro Kondi. Jadi panjang ini ceritanya. Di Samarkand ini tadi ada kata-kata tadi. Mukmin fil masjid kasamak filma. Orang mukmin di masjid, orang mukmin ngaji, orang mukmin sholat itu seperti ikan dalam air. Jadi pokok itu dua ya, baca Quran sama sholat. Maka ada dawuh zayyinu buyutakum bisolat wa qiraatil Quran. Itu pokok. Jadi rumah itu kalau ingin rumahnya enak, barokah, anaknya baik-baik, rumah itu dipakai dua. Jangan sampai dua ini hilang. Apa itu? Dibuat sholat sama buat baca Quran. Ini. Maka istri saya itu alhamdulillah hafal Quran. Meski saya pergi terus, istri saya di rumah baca Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu saya. Jadi sholat sama baca Quran. Rumah itu kalau pengen enak, rizkinya jembar, tenang, kuncinya dua. Jadi rumah itu kuncinya dua. Jangan sampai ditinggalkan apa itu? Sholat dan baca apa? Quran. Dua itu yang penting. Buat baca Quran. Jadi tadi Samarkand tadi. Di Samarkand ada makamnya Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu makamnya bukan di Bukhara, tapi di Samarkand. Di Samarkand juga ada Syekh Ubaidillah Al-Ahrar. Jadi pemimpin-pemimpin Naqsyabandi. Itu Samarkand. Juga ada Imam Abul Les As-Samarqandi. Juga ada yang mengarang apa itu? Tambihul Ghafilin itu. Imam Bukhari itu dulu waktu kecil beliau matanya buta. Matanya sakit. Seperti Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Lalu ibunya itu susah sebetulnya. Tapi ibunya dibuat membaca sholawat terus. Jadi ibunya Imam Bukhari itu baca sholawat terus. Akhirnya Allah memberi Imam Bukhari diberi nikmat, matanya ini bisa melihat lagi dan cerdasnya ini melampaui batas. Itu Imam siapa? Bukhari. Barokahnya apa? Sholawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Barokahnya baca sholawat. Jadi barokahnya baca sholawat, Imam Bukhari ini diberi pemikiran, kuat pikirannya, cerdas yang super luar biasa. Barokahnya ibunya baca apa? Sholawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka orang tua itu perlu mendoakan anaknya yang di pesantren.
Karena ulama-ulama itu yang banyak saya lihat itu jadi luar biasa. Barokahnya siapa? Barokahnya ibu. Barokahnya ibu. Mulai Imam Malik, mulai tadi itu Imam Bukhari, Imam Abdul Khaliq Ghujdawani. Maka ulama itu banyak yang makamnya itu bersampingan dengan ibunya. Tapi di kakinya ibunya. Karena surga ada di telapak kaki ibu. Seperti Syekh Abdul Khaliq Ghuzdawani dan seterusnya. Jadi ada namanya Syekh Abdul Khaliq ya. Syekh Abdul Khaliq Ghuzdawani itu beliau sejak kecil dirawat Nabi Khidir. Dirawat siapa? Jadi Imam Bukhari itu ditinggal bapaknya meninggal, lalu diasuh ibunya. Ibunya tadi itu susah, akhirnya baca apa? Sholawat. Makanya orang itu kalau susah jangan dipikir. Kalau susah itu berarti, kalau sulit, orang itu kalau sulit berarti urusannya Allah. Sesuatu itu bila sulit urusannya Allah. Maka kalau sulit berarti doa. Sama lihat dalam Quran. Orang Nabi Zakaria itu umurnya 90 lebih, istrinya juga udah tua, tapi pengen punya anak. Akhirnya apa? Berdoa. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idznada rabbahu nidaan khafiyya. Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'alar ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqiran fahabli min ladunka waliya. Itu jadi Nabi Zakaria itu udah tua, istrinya mandul juga tua, wis padha tuweke kathek sing wedok mandul. Tapi Nabi Zakaria ini pengen punya anak. Wong namanya Nabi, kiai. Pengennya ada penerus. Pengennya ada penerus. Akhirnya Nabi Zakaria gimana? Matur pada Allah. Tapi pelan. Karena ada urusan pribadi. Maka dari itu urusan itu nek pribadi ojo kondo-kondo. Meneng. Urusan itu kalau pribadi apa? Menang. Apa pribadinya tadi? Rabbi inni wahanal azmu minni. Karena bila bilang-bilang pada orang malah malu-maluin. Ada orang tua pengen punya anak kok orang bilang-bilang pada orang malah diguyu-guyu. Wong kowe wis tuwek kok pengen duwe anak malah diguyu. Utange akeh kondo-kondo wong tambah diguyu. Jadi urusan pribadi matur pada Allah. Matur sama Allah. Allah, badan saya ini sudah lemah. Karena orang tua itu tandanya satu, badannya lemah. Maka orang kalau sudah tua ini apa? Lemah. Udah lemah. Maka tidak kuat. Junjung-junjung yang berat-berat tidak kuat. Karena apa? Ototnya ini sudah tidak kuat. Maka orang tua kok lari-lari, bahaya nanti jatuh. Orang tua kok bawa-bawa berat-berat, bahaya. Karena sudah apa? Tua, fisiknya berubah. Wasta'ala ra'su syaiba, rambutnya juga berubah. Kalau udah tua rambutnya apa? Putih. Maka yang tidak berubah dari orang tua itu satu, apa? Kuku. Saman lihat, kukunya orang tua sama orang muda sama apa mboten? Sama apa tidak? Kuku ini loh sama. Kalau gigi berubah, rambut berubah, ini berubah. Boyok, tahu boyok? Boyok apa bahasa sini? Tahu boyok? Ini pinggang, sama. Berubah kalau pinggang.
Mulane ototnya orang tua ini berubah. Kalau nafsunya sih pengen, ada orang cantik masih pengen, tapi tidak kuat. Gedibak gedibuk. Tahu gedibak gedibuk? Apa? Loyo. Loyo. Lempok. Tahu lempok? Lempok itu lemes, sudah tidak kuat karena sudah tua. Jadi orang tua itu beda sama orang muda, beda. Kata Nabi Zakaria. Tapi saya walam akum bidu'a ika rabbi syaqiya. Selamanya Tuhan, ketika saya berdoa kepadamu saya tidak akan rugi, tidak berhasil. Artinya orang tua itu yang menang bukan ototnya, bukan pikirannya, tapi yang kuat apa? Doanya. Apa? Doanya. Maka orang tua harus dihormati karena orang tua itu dongone mandi. Maka orang itu semakin sepuh doanya mandi. Makanya orang tua itu doa pada anak, cucu, doa. Akhirnya Nabi Zakaria dia dikasih putra sama Allah. Aneh. Padahal udah tua, istrinya mandul, tapi kok diberi putra? Sebab apa? Doa. Maka tadi saya matur, saya bilang sesuatu itu bila sulit berarti urusannya Allah. Sudah lama tidak punya anak, berarti Allah urusannya. Sudah usaha begini kok belum berhasil, berarti urusannya Allah. Ojo dipikir nemen-nemen. Maka tadi Imam Bukhari tadi, ibunya susah, sudah enggak punya, terus yatim, matanya sakit. Terus gimana? Ibunya akhirnya baca sholawat terus. Akhirnya Imam Bukhari diberi kekuatan pikiran, diberi kesehatan matanya. Bahkan Imam Bukhari jadi orang paling luar biasa. Kitabnya paling sahih setelah Al-Qur'an. Bahkan kitabnya ini bisa dibuat macam-macam. Rumah ada kitabnya Imam Bukhari, Sahih Bukhari, tidak terbakar rumahnya. Naik apa-apa bawa Bukhari bisa selamat. Sangat barokah. Sangat luar biasa barokah. Maka asir kullasir, rahasia di atas rahasia. Jimat di atas jimat adalah membaca sholawat pada Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Semakin kamu baca sholawat, semakin barokah. Itu tadi. Itu Imam Bukhari. Ini cerita. Imam Bukhari ini sama tadi ceritanya Syekh Abdul Khaliq Al-Ghuzdawani. Syekh Abdul Khaliq ini dulu diasuh Nabi Khidir. Diajari la ilaha illallah. Dia kecil itu mikir. Karena dalam Al-Quran wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'aw wa khifah wa dunal jahri minal qaul. Kamu ketika ingat Tuhan samar dan jangan keras-keras. Dia mikir zikir tidak keras itu bagaimana? Seumpama keras manusia dengar. Seumpama dalam hati setan juga dengar. Karena setan itu kan yajri majrad dam. Berjalan seperti jalannya apa? Darah itu setan. Jadi meneng pun setan juga tahu. Akhirnya mikir Syekh Abdul Khaliq ini. Akhirnya diajari sama Nabi siapa? Khidir. Setelah diajari Nabi Khidir, beliau dititipkan oleh Syekh Yusuf Al-Hamadani. Siapa itu Syekh Yusuf? Yaitu beliau adalah yang sering disowani oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu luar biasa karena beliau itu sejak kecil suka ziarah, suka sowan-sowan, ngalap barokahnya ulama. Maka menurut pemikiran saya sendiri, saya mikir-mikir dalam Al-Quran, sowan kiai itu bisa menghilangkan dosa. Sowan kiai itu juga bisa menghilangkan apa? Dosa. Sebab
Allah berfirman dalam Quran menerangkan Nabi Nuh, Rabbighfirli waliman dakhala baitiya mu'minan. Rabbighfirli waliman dakhala baitiya mu'minan. Ya Allah, dosa saya jenengan maafkan, sekaligus doanya orang yang masuk rumah saya. Tapi masuknya mukminan, mantap. Artinya kamu itu bisa mendapatkan barokahnya kiai yang kamu sowani, kamu itu bisa dapat ilmu dari kiaimu, itu seberapa kamu mantepnya, imannya mantep sama apa? Kiaimu. Mulane santri dalam Quran katanya buyut saya Mbah Dowi, dawuh ke Mbah Mun, tandanya santri itu dua, satu ikut, kedua mantep. Ikut sama apa? Mantep. Sebab Quran dawuh ya ayuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Itu dawuhnya Mbah buyut saya. Dulu Mbah Mun itu kerjanya macam-macam. Karena dulu Mbah Mun itu saudaranya banyak, yatim. Yatim, saudaranya apa? Banyak. Yatim. Bukan kok yatim, tegasnya artinya udah gak punya bapak, adiknya banyak. Hanya Mbah Mun itu kerja macam-macam. Pernah jadi kepala pasar. Pernah macam-macam pokoknya. Pernah jualan sapi, polangan, namanya di sini apa? Jualan sapi gitu, namanya polangan istilahnya. Itu macam-macam Mbah Mun. Sampai menikah dapat Mbah putri saya belum kaya, tapi udah ngajar, Mbah Mun ngajar. Terus sowan sama Mbah mertuanya yaitu Mbah Baidowi, didawi Mbah Dowi, kiai itu ayat ning Quran, pesennya Mbah Dowi kiai itu ayatnya di Quran, ya ayuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Itu ayatnya kiai. Kiai itu ya ayuhan nabi, wahai nabi. Karena penggantinya nabi siapa? Kiai. Al ulama warasatul anbiya. Bukan warasatul rusul, tapi warasatul anbiya. Kenapa? Kalau rasul itu pasti nabi, kalau nabi belum pasti rasul. Maka saya udah matur berkali-kali. Jadi nabi belum pasti rasul, kalau rasul pasti nabi. Kalau nabi harus banyak, rasul jangan banyak-banyak. Karena rasul itu semua total 313. Yang kita ketahui berapa? 25. Kalau nabi 124.000. Yang kita ketahui juga sama 25. Jadi banyak nabi. Artinya apa? Ulama ini harus banyak, meski tidak kelihatan. Meski tidak apa? Kelihatan. Dan ulama ini pengganti nabi. Nabi ini hubungannya dengan Allah. Artinya kamu ketika jadi kiai, ora kudu santrimu akeh, tapi awakmu kudu ahlul ilmi. Kudu sregep ning masjid, ning musala dzikir, sregep donga. Itu nabi. Penggantinya kiai harus banyak, bukan seperti sekarang ini. Orang sekarang itu pengennya anaknya bukan jadi kiai, tapi jadi mubalek. Kalau mubalek itu jangan banyak-banyak. Dan yang jadi mubalek harus kiai. Diambil 313 dari 124.000. Lah sakniki kuwalik. Sing kiai sithik, sing mubalek akeh. Bahkan yang jadi mubalek bukan pasti ulama, tapi pelawak. Ini akhir zaman. Jadi harus tahu. Jadi ulama itu penggantinya siapa? Nabi. Penggantinya Nabi tadi, ya ayuhan nabi hasbukallah. Wahai Nabi, kamu cukup Allah. Jadi ini ulama itu hasbukallah, hubungannya dengan Allah terus. Artinya biar
zikir, donga itu tenanan pada Allah. Akhirnya diberi Allah wa manittaba'a. Rungokno iki. Diberi Allah santri. Siapa itu santri? Ittaba'aka minal mu'minin. Orang yang ikut dan mantap. Semakin santri ikut dan mantap sama kiainya, semakin ilmunya kiainya nemplek. Karena ilmu itu di hati, bukan di kitab. Kitab itu pembantu, penolong. Tapi ilmu itu di hati. Maka dari itu ulama itu kalau habis kiamat, meski kitabnya tidak habis. Mergo nek kitab itu pencetakan ngarang terus. Bener apa mboten iki? Saya itu lihat di Mbah Mun kitabnya sedikit. Di mbahnya istri saya Mbah Manap Lerboyo itu kitabnya sedikit. Tapi ilmunya banyak. Karena ilmu itu di mana? Di hati. Ilmu itu di hati. Ilmunya kiai itu banyak karena di hati ini. Semakin dekat dengan Allah, ilmunya banyak di hati. Banyak. Ketika kiainya meninggal, ilmunya ikut hilang. Maka dari itu orang harus ngaji sama kiai. Karena ilmu itu ada di hatinya siapa? Di hatinya kiai. Mbah Mun nulis kitab hanya sedikit. Tapi yang di hatinya Mbah Mun banyak. Ketika Mbah Mun meninggal, dibawa sama Mbah Mun. Maka yang ngaji-ngaji Mbah Mun tahu doa ini. Semua di apa? Di hati. Jadi ilmu itu di hatinya ulama. Makanya al-ilmu nurun yuqzafu fil qalbi. Ilmu itu cahaya yang ditaruh di hati. Maka harus ini ikut santri itu ikut dan mantap sama siapa? Kiai. Hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Itu dawuhnya Mbah Dowi. Jadi semakin anut, semakin ke Allah, santrinya semakin ikut. Maka kiai itu harus ikhlas. Semakin ikhlas, semakin manittaba'aka minal mu'minin. Itu gandeng. Hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Jadi santri itu anut tur mantep ini. Ini kalau terlalu panjang nanti kelamaan. Sudah capek apa belum ini? Cukup nopo dereng ini. Ini saya tidak perlu panjang lebar, saya ulangi lagi, saya minta ini. Jadi kita ini harus punya ilmu, mencari ilmu, tapi dibarengi dengan apa? Takwa. Itu yang paling pokok. Jadi ya ngaji, ya baca wirid, ya baca Quran, ya jamaah, khidmah sama guru, punya sopan santun dengan kiai. Itu namanya apa? Takwa. Karena ulama-ulama banyak cerita dan itu dawuhnya guru saya sendiri Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti itu. Jadi ilmu itu kalau pengen barokah dibarengi dengan apa? Takwa. Itu saja dari saya. Semoga manfaat, semoga barokah. Semuanya yang hubungan dengan kita barokah semua. Apa itu umurnya kita barokah, apa itu anak barokah, apa itu ilmu barokah, apa itu rezeki barokah. Semuanya barokah, selamanya barokah. Dan barokahnya kiai-kiai kita dan orang yang kita cintai semua kemesok lumeber nempel pada kita semua. Baik itu barokahnya kiai-kiai Sarang, baik itu barokahnya ulama-ulama Yaman, ulama-ulama Syam, semoga semuanya nemplek kepada kita semua. Al-Fatihah.